Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di akhir, di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman serta kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Allah, kekasih Allah, Khatamul Anbiya wa Imamur Rusul, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah senantiasa kita nantikan hingga yaumil akhir. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan penghujung Ramadan ini memiliki kesan yang luar biasa bagi kita semuanya. Setelah sekian hari kita membuktikan diri kepada Allah sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya, seperti yang Allah wahyukan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadanya. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang harus kita pergunakan untuk merefleksikan diri sebagai hamba Allah yang hanya menyembah kepadanya. Artinya bahwa bulan Ramadan ini pembuktian kita sebagai manusia bahwa Allah itu menciptakan kita hanya untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Banyak sekali pelajaran di bulan Ramadan yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil pelajarannya, karena di bulan Ramadan ini kita betul-betul ditempa, kita betul-betul melatih diri untuk menjadi manusia yang mulia. Ramadan akan segera berlalu, apakah kita akan kembali kepada setelan awal? Sebetulnya kalau setelan awal itu Allah sudah menyetel. Sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan kita dengan program yang sangat baik. Sudah di dalamnya itu dengan fitrah-fitrah kebaikan, tapi dengan berjalannya waktu manusia lalai, manusia abai, sehingga fitrah-fitrah itu tidak dijaga dengan baik. Setelah kita berlatih sekian hari di dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita latih di bulan ini menjadi modal kita untuk di hari-hari yang akan datang. Di dalam bulan Ramadan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu kesabaran. Semua orang ketika bulan puasa melatih diri untuk bersabar. Ketika haus, dia bersabar untuk menunggu waktu berbuka. Ketika ingin marah, dia bersabar untuk tidak marah. Yang kedua yaitu sifat solidaritas. Bisa dikatakan sifat empati, simpati kita di bulan Ramadan
menjadi lebih terasa. Entah itu karena iming-iming pahala, tetapi di bulan Ramadan manusia berlomba-lomba menjadi manusia yang memiliki solidaritas tinggi. Semuanya mau berbagi takjil, semuanya mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah indahnya bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu bersyukur. Di bulan Ramadan kita bisa lebih merasakan kesyukuran karena kita merasakan lapar di bulan Ramadan, kita merasakan haus di bulan Ramadan yang harus kita tahan, yang harus kita nikmati. Apa itu lapar, yang harus kita nikmati apa itu haus. Seperti saudara-saudara kita yang selalu lapar dan haus di bulan-bulan biasa, di luar bulan Ramadan. Bisa minum dalam satu hari saja, pasti itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu di bulan Ramadan kita belajar banyak sekali bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yaitu bulan Ramadan, bulan pengendalian diri. Seiring dengan kesabaran melatih diri untuk menahan segala hawa nafsu di bulan Ramadan, ini menjadi keniscayaan. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ingin marah ya, baik terhadap anak maupun pada pasangan, pada teman, ketika kita ingat bahwa kita berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk marah. Atau mungkin sesuai dengan mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan pasti kita ingin meminimalisir itu karena kita merasa bahwa bulan Ramadan sangat istimewa, eman kata orang Jawa, kalau kita melukai bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak baik, misalkan menggunjing. Kebiasaan menggunjing yang tidak sengaja ya, kalau ibu-ibu biasanya suka begitu. Kumpul itu akhirnya menjadi potensi menggunjing. Maka di bulan Ramadan maka harusnya menghindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, artinya tidak bermanfaat, yang menimbulkan ketidakmaslahatan. Kalau ibu-ibu di bulan Ramadan berkumpul biasanya khatmil Quran, tadarus Al-Quran. Semakin banyak komunitas-komunitas ibu-ibu ngaji bareng. Semangat di bulan Ramadan. Itu pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil di bulan Ramadan, yaitu mengendalikan atau menahan hawa nafsu. Kemudian yang selanjutnya ketekunan. Yang biasanya mungkin sholat duhanya bolong-bolong atau mungkin sebulan 1-2 kali. Karena bulan Ramadan kita ingin memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan dengan berpayah-payah, karena sesuatu yang tidak dibiasakan itu akan membuat kita terbebani, bahkan sholat sunnah karena tidak terbiasa. Maka ketika bulan Ramadan kita ingin meningkatkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berat yang harus kita taklukkan. Ketekunan kita di bulan Ramadan yaitu selain amalan ibadah sunnah, ada ibadah-ibadah sosial yang lain seperti tadi yang menjadikan kita solidaritas kita, empati kita di bulan Ramadan membentuk kita menjadi manusia sosial yang lebih baik.
Kemudian yang terakhir yaitu bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran. Jadi ketika bulan Ramadan ini setiap kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kegiatan yang lebih diupayakan di dalam bulan Ramadan itu hanyalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa, melalui sholat-sholat sunnah, serta bertadarus Al-Quran. Bahkan sampai malam pun kalau tidak ada peraturan pengeras suara, mungkin masjid itu akan menyalakan pengeras suaranya bahkan sampai tengah malam untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Saking kepinginnya Ramadan ini menjadi istimewa bagi kita untuk menempah diri sebagai bekal di hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan penghujung Ramadan ini betul-betul memberi kesan kepada kita, memberikan bekas yang amat dalam kepada kita, sehingga setelah Ramadan berlalu, kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan juga tidak akan berlalu. Kembali kepada setelan awal bukan berarti sebelum puasa kita tidak baik, terus kembali tidak baik, tetapi kembali kepada setelan awal. Allah menciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi dengan banyak fitrah-fitrah kebaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Fastabiqul khairat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.